memimpin atau misalnya merakan leadership yang bagus. Apa hanya itu aja? Betul, mampu misalnya berkomunikasi, misalnya ya dengan menggunakan teknik komunikasi yang efektif dan benar misalnya gitu kan ya. Apalagi, apa hanya dua? Nah itu Bapak Ibu rinci. Berdasarkan apa? Bapak Ibu tanya pada camat yang Bapak Ibu anggap berhasil gitu aja ya. Yang di Bapak Ibu lihat benar-benar dikatakan camat yang bagus. Jadi bukan camat yang biasa. Nah, ini yang dicantumkan di sini misalnya sumbernya adalah dari camat mana gitu kan ya. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu. Nah, terus tadi misalnya lurah, juga sebutkan lurah mana Bapak Ibu ya. Nah, itu yang harus dijelaskan di kompetensi kerja. Nah, di dalam kompetensi kerja di sini Bapak Ibu di dalam proses tadi menggali kompetensi kerja dari Dudika tadi, Bapak Ibu wajib mengarahkan. Kalau nggak gitu nanti mungkin dia sedikit ngomong misalnya, oh cuma ada tiga ini aja loh. Bener nggak tiga? Berarti nanti mata kuliah yang lain saya berikan ini nggak ada gunanya nanti gitu kan ya. Bapak Ibu yang menggali ya, menggali dan disesuaikan dengan kompetensi kerja. Berarti kata-katanya mampu apa gitu ya Bapak Ibu ya. Jelas ya Bu ya, karena kemampuan kerja. Oke. Sedangkan yang berikutnya, kalau siap usaha, berarti dia jadi wirausaha, entrepreneur itu loh Bapak Ibu. Ada nggak yang jadi entrepreneur Bu? Nggak ada, IPDN kan nggak ada. Iya, iya nggak apa, berarti nggak usah. Iya. Kalau kalau misalnya siap usaha berarti nanti kalau sudah pensiun dia joget. Misalnya, misalnya dia, Bu kalau pensiun jadi apa kira-kira Ibu? Pengusaha apa Ibu yang cocok dengan kebidangan Ibu misalnya gitu. Nah itu silakan kalau ingin. Oke ya. Nah ini contohnya aja Bapak Ibu ya, nanti nggak usah saya jelaskan. Ini contohnya bahasa kompetensinya misalnya mampu merencanakan, mau mengelola, memantau-mantau, mau mengidentifikasi dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu yang mendetailkan ya nanti. Sekarang ke PO ya, tadi program educational objektif ya. Jadi kita menggunakan PO ini sebetulnya adalah mengikuti kalau kita mengajukan akreditasi internasional aslinya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengajukan akreditasi internasional pasti ditanyakan ini. Punya nggak PO-nya gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, jadi PO atau tujuan program pendidikan ya yang kita lakukan, nanti kata-katanya lulusan akan memiliki. Jadi seringkali PO ini nanti adalah tujuan pendidikan Bapak Ibu sekalian itu ya, nanti dalam jangka waktu 3-5 tahun ke depan. Nah, sehingga kata-katanya akan apa, akan mampu, akan berkontribusi, akan memiliki apa. Nah, ini digabungkan dengan yang tadi kita dapatkan dari Dudika tadi. Hasilnya kayak gitu. Gitu ya, Bapak ya? Iya, akan mampu apa, akan berkontribusi, akan menunjukkan. Nah, itu karena masih belum. Ini kan rancangan ya, tujuan kan ya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu baca sendiri aja materinya ini. Itu bahasa yang kita tebalkan itu adalah bahasa-bahasa yang kita tekankan, kita clue-nya. Contohnya juga akan mampu menyelesaikan permasalahan. Nah, itu yang tadi untuk diploma 4 misalnya kan gitu ya. Oke, baru ke profile. Jadi ke profile kan sudah bisa ya Bapak ya yang tadi kita lihat. Nah, profile ini harus diambilkan dari yang sudah kita canangkan di depan tadi. Dikopikan lagi ke sini. Ya, baru dideskripsikan gitu ya. Kalau deskripsikan kan gampang Bapak. Contohnya ini deskripsinya ya. Oke. Nah, berikutnya benchmarking. Saya nggak tahu, Ibu ada benchmarking juga nggak? Kemana Ibu biasanya? Oke, terus. Nah, pernah nggak ke luar negeri, Bu? Iya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, iya, ya nggak apa-apa, ini contoh aja. Jadi, khususnya yang baru sekarang di vokasi, ini ada kajian banding atau benchmark kurikulum. Jadi diharapkan tidak hanya dari perguruan tingginya sendiri, tapi juga melihat perguruan tinggi yang lain.
Nah, di sini disebutkan perguruan tingginya apa, negaranya apa, ya itu supaya melihat Bapak Ibu kalau misalnya ya, iya, misalnya, misalnya kalau Bapak Ibu visinya salah satunya ada kata-kata global, misalnya gitu kan ya, atau bertaraf internasional, waduh kalau nggak ada perguruan tinggi luar negeri kelihatan nggak mungkin tercapai itu gitu loh. Intinya kayak gitu kok. Tidak harus. Bisa ini ya sekarang keluar negeri kan bisa juga dengan mungkin Zoom dengan ini ya boleh. Tapi kalau seperti itu orang nggak yakin kadang-kadang ya Bu ya. Karena apa? Lawang luar negeri aja nggak pernah kok misalnya hanya lihat Zoom aja kok sudah internasional lah gitu kalau nanti diakreditasi itu ya. Nah kemudian akreditasi prodinya kalau bisa jangan yang sangat di bawahnya. Misalnya Bapak Ibu dapat unggul atau baik sekali, tapi nanti untuk benchmarkingnya yang dapat baik atau dapat C. Nah, nanti Bapak Ibu yang suruh ngajari kebalik, nggak tambah belajar nanti gitu ya. Nah, jenjangnya apa harus sama. Nah, CPL-nya hanya yang sesuai core Bapak Ibu sekalian ya. Nah, mata kuliah juga sama, core-nya saja. Jadi untuk melihat bagaimana lama-lama mata kuliah di sana bagaimana, termasuk SKS-nya bagaimana gitu ya. Nah, dan lain-lain boleh diisi dengan apa? Salah satunya. Biasanya kalau Bapak Ibu studi banding itu yang lihat apa? Apa hanya ngomong-ngomong aja? Jalan, jalan sampingannya. Apalagi Bapak Ibu yang dilihat biasanya. Biasanya apa? Labnya, teaching industrinya kayak gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ngelihat kelengkapannya dan seterusnya itu boleh dimasukkan di lain-lain gitu ya. Itu salah satu contoh aja ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau sudah selesai itu Bapak Ibu sekalian, nah ini ada format untuk iptek. Nah, ini masih terlambat di sana Bu. Nah ini udah. Jadi di dalam format ini untuk mengecek apa? Apakah benar Bapak Ibu sudah menerapkan Permendikti Saintek nomor 39? Kalau ini nggak ada, berarti Bapak Ibu juga belum melakukan secara real, gitu ya Bapak ya. Karena apa? Belum mengkaji, gitu ya Bapak ya. Jadi pengetahuan ya otomatis pengetahuan sesuai dengan prodinya kan Bapak Ibu ya. Kalau teknologi, ya teknologi apa yang bisa diterapkan di tempat Bapak Ibu sekalian? Iya, harus ada. Apa? Nah, kalau seni itu biasanya kalau untuk EPDN itu seni dikaitkan dengan misalnya komunikasi. Komunikasi. Ya, seseorang kalau presentasi perlu seni nggak? Iya, secara tidak langsung kan ya Bapak ya. Kayak contohnya itu lah Bapak ya. Ya itu silakan Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya untuk misalnya kalau di komputer untuk desain gitu ya Bapak ya. Desain Bapak Ibu kan itu kan seni kan ya. Setiap orang nggak bisa lu belajarnya sama-sama nggak tentu gambarnya atau misalnya bentuknya mesti lain. Nggak usah jauh-jauh di PowerPoint gitu aja. Bapak Ibu buat kalau PowerPoint bisa nggak? Walaupun sama-sama belajar PowerPoint. Hasilnya ada yang bagus, ada yang enggak menarik apa enggak ya. Nah itu dibutuh seni gitu ya. Kan ini Bu, kompetisi ya. Iya, iya. Ya ibu yang menentukan ya, artinya mana yang bisa kita masukkan seni. Gitu ya. Oke. Berikutnya baru Bapak Ibu melihat KKNI. Nah, di dalam melihat KKNI ini Bapak Ibu sekalian melihat dari tadi jenjangnya. Kalau Bapak Ibu diploma 4, maka dikaitkan dengan pengetahuan tadi ada konsep teoritis tertentu secara ada umum dan ada yang khusus dan ada yang mendalam. Nah, itu ya. Terus kalau untuk kemampuan kerja atau keterampilan ada mengaplikasikan, mengkaji, memanfaatkan e-text dan menyelesaikan masalah. Nah, itu dilihat semua. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti silakan nanti bisa dilihat sendiri ya Bapak ya. Nah, baru menentukan
CPL-nya ya. Saya kira sudah Bapak Ibu sudah punya kan ya. Nanti saya lihat aja sekilas ya. Sudah betul nggak CPL-nya. Nah, kalau sudah membuat CPL-nya, baru dicek bener nggak PIO-nya menunjang atau ditunjang dengan adanya CPL. PLU itu CPL Bapak Ibu ya. Nah, kita tik-tik tok aja. Misalnya CPL ini kan CPL 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sekali lagi sekarang tidak dibagi seni CPL misalnya di sini CPL seni misalnya ya S1, S2, S3 sekarang sudah nggak ada. Iya, iya. Sekarang nggak langsung CPL 1, 2, 3 dan seterusnya. Udah gabung. Itu ya Bapak ya. Nah, ini matriks yang pertama adalah mengecek PIO dengan CPL. PIO tujuan ini pendidikan ya Bu ya. Berikutnya ngecek KKNI. Ya, apakah benar CPL Bapak Ibu sekalian itu sudah menjawab dari KKNI? Gitu ya. Ini centang-centang aja. Oke, berikutnya lagi. Nah, ini contoh aja ya. CPL-nya tadi. Oke, berikutnya Bapak Ibu kalau sudah semua itu baru saya loncati aja ya yang ini aja. Kalau kata-katanya Bapak Ibu bisa baca sendiri aja ya. Ini baru menyusun bahan kajian. Nah, di dalam bahan kajian Bapak Ibu sekali lagi, karena di dalam bahan kajian kita juga harus melihat dari sisi apa yang bisa dicakup di dalamnya, kan itu ya. Contohnya misalnya prodi apa Bu? Ibu yang di sini prodi apa? Yang umum Ya, pemberdayaan masyarakat. misalnya pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Nah, kira-kira kalau dia tidak diberikan bahan kajian ini belum disebut lulusan dari pembangunan ekonomi apa kira-kira? Bahan kajiannya apa? Atau contohnya gini aja wes yang paling kita semua tahu ya Bapak ya. Teknik informatika gitu aja ya. Kalau teknik informatika tidak diberikan bahan kajian bahasa pemrograman, boleh apa enggak? Enggak boleh, itu bukan lulusan dari teknik informatika, itu contohnya gitu. Rekayasa Iya, ya, informasi. misalnya kayak gitu ya. Jadi itu ya Bapak Ibu ya. Nah itu silakan Bapak Ibu tentukan. Nah dari mana sumbernya? Boleh dari hasil asosiasi kalau ada, kalau nggak ada dari prodi sejenis. Ya menentukan, ini loh. Kalau prodi ini harus ada ini bahan kajiannya. Dari bahan kajian nanti dikembangkan ke mata kuliah. Contohnya tadi bahasa programan, anggap aja ya. Kalau mata kuliahnya apa? Bahasa programan. Nggak misalnya PHP ya untuk buat web, apalagi, apalagi Ibu, kan banyak kan ya. Mungkin tadi Pascal, Kopol itu terserah Bapak Ibu ya bahasa C misalnya. Boleh Bapak Ibu, itu artinya tapi ada yang melingkupi itu yang disebut bahan kajian tadi. Gitu ya Bapak ya. Nah, kalau sudah selesai, baru Bapak Ibu menyandingkan bahan kajian dengan CPL-nya. Nah, ini contohnya aja ini. Nah, ini Bapak Ibu ya.